Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar buat teman-teman pejuang NIP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K Guru tahun 2021. Informasi ini resmi dari admin GTK Kemendikbudristek ya teman, yang mana ada salah satu pelamar yang bertanya terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini dan dijawab langsung oleh admin GTK Kemendikbudristek. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pelaksanaan ujian seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja. Nah, ini dia teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu pelamar dan dijawab langsung oleh admin GTK Kemendikbudristek. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Untuk persyaratan peserta ujian P3K Guru, apakah wajib swab atau rapid test? Kemudian dijawab teman-teman oleh admin GTK Kemendikbudristek. Selamat siang, selamat datang di layanan Kemendikbud. Perihal persyaratan vaksin untuk pendaftaran P3K berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19, pelaksanaan tes SKD-CPNS 2021 wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat dengan syarat berikut. Yang pertama, melakukan swab tes PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi CASN tahun 2021. Kemudian yang kedua, menggunakan masker 3 lapis triplai dan ditambah masker kain di bagian luar atau double masker. Kemudian yang ketiga, jaga jarak atau physical distancing minimal 1 meter. Kemudian yang keempat, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kemudian yang kelima, ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 yang akan dilakukan. Kemudian yang nomor 6, khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Silakan lakukan pengecekan pada laman resmi guru-p3k.kemendikbud.go.id. Harap memantau informasi terbaru. Nah, jadi berdasarkan jawaban dari admin GTK Kemendikbudristek untuk pelaksanaan ujian seleksi P3K Guru ini sama ya teman-teman, kemungkinan sama seperti yang dilaksanakan pada ujian SKD-CPNS, yaitu dilakukan dengan protokol kesehatan secara ketat, yaitu melakukan swab tes PCR ataupun rapid test antigen, dan juga menggunakan masker 3 lapis ataupun triplai, dan juga jaga jarak. Dan juga khusus peserta yang berasal dari Jawa, Madura, dan Bali, ini wajib sudah divaksin dosis pertama. Nah, jadi kemungkinan teman-teman akan diminta untuk menunjukkan sertifikat vaksin tersebut. Jadi buat teman-teman persiapkan saja untuk persyaratan mengikuti ujian seleksi P3K Guru ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pelaksanaan ujian P3K Guru kira-kira dimulai kapan Min? Kemudian dijawab oleh admin GTK Kemendikbudristek. Mengenai pelaksanaan tes P3K Guru akan diinformasikan melalui laman guru-p3k.kemendikbud.go.id. Silakan lakukan secara berkala. Nah, jadi untuk jadwal dan lokasi ujian P3K Guru ini nantinya akan diumumkan langsung ya teman-teman di laman guru-p3k.kemendikbud.go.id. Jadi buat teman-teman sering-sering pantau website tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk passing grade kapan akan diumumkan? Kemudian dijawab teman-teman, saat ini passing grade belum dirilis, tidak ada kisi-kisi soal ujian. Silahkan pelajari materi pelajaran sesuai yang akan diujikan. Untuk informasi terbaru, silahkan memantau laman resmi kami, yaitu guru-p3k.kemendikbud.go.id. Nah, jadi untuk passing grade P3K Guru ini masih belum resmi dirilis ya teman-teman. Jadi buat teman-teman mohon bersabar. Nanti admin akan infokan lebih lanjut jika passing grade-nya ini sudah rilis ataupun sudah diumumkan.
Dan teman-teman jangan bosan-bosan untuk mengecek ataupun memantau website guru p3k.kemendikbud.go.id karena semua informasi ataupun pengumuman yang berkaitan dengan seleksi guru P3K ini nantinya akan diumumkan di guru p3k.kemendikbud.go.id teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan untuk memantau website tersebut. Kemudian di sini juga ada ketentuan peserta seleksi kompetensi dengan CAT-UNBK. Nah, jadi ini untuk peserta ya teman-teman, peserta untuk P3K dan kemungkinan ini juga berlaku untuk yang peserta seleksi CPNS. Kita lihat yang pertama, praseleksi, peserta hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, jadi masing-masing pelamar ini kemungkinan jadwalnya akan berbeda-beda teman-teman. Jadi teman-teman disesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian yang B, peserta yang hadir lebih awal dapat menunggu di ruang tunggu yang telah disediakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, jadi nanti panitia juga menyediakan ruang tunggu ya teman-teman bagi pelamar yang hadir lebih awal. Kemudian yang C, registrasi peserta dilakukan 30 menit sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi. Nah, jadi nanti sebelum memasuki ruang ujian, baik itu CPNS maupun P3K, masing-masing pelamar ini melakukan registrasi ya teman-teman, registrasi peserta, yaitu seperti scan kartu peserta dan juga pemberian PIN dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini untuk yang praseleksi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan seleksi dengan CAT-UNBK. Kita lihat yang pertama, peserta memasuki ruangan setelah diperbolehkan oleh pengawas. Nah, jadi masing-masing pelamar di tiap sesi ini nantinya akan diarahkan teman-teman oleh pengawas yang bertugas di titik lokasi ujian tersebut. Kemudian yang kedua, peserta mengisi daftar hadir dan mendengarkan pengarahan dari panitia. Kemudian yang C, peserta yang telah menyelesaikan seleksi kompetensi dapat meninggalkan ruangan secara tertib. Kemudian yang D, peserta di dalam ruang tes dilarang membawa yang pertama yaitu buku-buku dan catatan lainnya. Nah, jadi nanti sebelum memasuki ruang ujian, masing-masing peserta ini akan diperiksa, teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu pelamar dilarang membawa kalkulator, kemudian telepon genggam atau HP, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu makanan dan minuman. Kemudian yang keempat adalah senjata api atau sajam atau sejenisnya. Nah, jadi ini adalah larangan ya teman-teman, larangan yang tidak boleh dibawa oleh pelamar ke dalam ruang ujian. Jadi seperti itu. Kemudian yang E, selama seleksi kompetensi, peserta seleksi dilarang. Yang pertama, pindah tempat duduk atau ke komputer lain tanpa seizin pengawas seleksi. Kemudian yang kedua, bertanya atau berbicara dengan sesama peserta seleksi kompetensi. Kemudian yang ketiga, menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi kompetensi. Kemudian yang keempat, keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari pengawas. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang ada kepentingan, misalkan ada kepentingan ke toilet dan lain sebagainya, maka teman-teman harus izin terlebih dahulu kepada pengawas. Kemudian yang kelima yaitu merokok dalam ruangan seleksi kompetensi. Kemudian yang F, peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT-UNBK. Nah, jadi ini adalah larangan ya teman-teman, larangan yang harus teman-teman hindari pada saat mengikuti ujian seleksi P3K maupun CPNS. Kemudian yang ketiga yaitu pasca seleksi kompetensi. Peserta mengambil barang-barang yang dititipkan kepada panitia. Kemudian yang B, peserta langsung meninggalkan lokasi TUK dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.